Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah hampir sebulan renovasi rumah Jagat. Bagian luar sudah terpasang semua, tinggal memasang papan untuk kamar saja. Jagat masih aktif membantu. Nara dan dua anaknya sibuk memeriksa barang pesanan Nara di dalam mobil pickup hitam di depan rumah. Beberapa tetangga julid mulai berbisik termasuk dengan Buk Rida dan Buk Julia. Wanita itu masih belum jera ternyata. Tapi Nara tidak peduli. Lebih mementingkan lemari kayu pesanannya dan beberapa alat masak dan alat makan. Tidak semua barang lama Nara bakar buang. Sebagiannya ia sikap sekiranya masih bisa dipergunakan. Barang-barang yang menurutnya tidak penting langsung dimusnahkan. Untuk lemari kayu, Nara berikan kepada Mia di belakang dan beberapa alat dapur juga. Permisi, rumah Pak Jagat. Mobil angkut barang berhenti di depan Nara. Benar rumah Pak Jagat? Iya, Kak. Saya istrinya. Oh, baik. Dua laki-laki itu keluar dari mobil. Salah satunya menghampiri Nara. Ini kulkas pesanan Pak Jagat tempo itu, baru nyampe sekarang. Iya, Kak. Nara iya saja karena tak paham dengan belanjaan Jagat. Kulkas terlalu mahal untuk dibeli lagi. Bentar saya panggilkan suami saya dulu. Nara naik ke rumah, membiarkan si kembar bersama Mia. Mas Jagat, Mas. Suara Nara kalah dengan suara bor listrik. Ia menghampiri lebih dekat dan mencolek punggung kekar suami. Mas, kenapa, Dek? Jaga memberhentikan kegiatannya. Ada yang cari Iwan lagi. Seperti waktu itu, Iwan datang marah-marah karena Jagat tak bekerja, padahal Jagat sudah memberikan surat keluar dari tempat bekerja. Ia lebih memilih menjadi seorang penores dibanding harus merawat seekor sapi di kandang. Iya, katanya tempat Mas pesan kulkas. Jagat bergegas keluar diikut Nara di belakang. Laki-laki kekar itu memberikan sapaan sopan, berbincang sesaat sambil bertanya tentang keadaan di sekitar dermaga. Syukur, Pak, jalannya masih bagus jadi gak usah mutar. Kemarin saya sama teman saya juga datang ngantar barang. Jalannya, Pak, jelek sekali, rasanya saya mau nyerah di sama saja. Katanya dengan nada khas daerah di pedalaman timur sana. Saya mau bilang sama bos. Ah, sudahlah, tidak usah antar-antar barang jauh-jauh, tapi bos malah ketawa sama saya. Berhenti kerja, nanti ke depannya kelaparan. Itulah Mas, saya rasa juga begitu dengan kehidupan. Dermaga lagi ramainya, Pak, sampai kalau pakai peri atau kapal harus deluan, pagi-pagi. Kapal aja banyak yang penuh. Musim orang liburan. Banyak obrolan yang didengar Nara dan Mia dari tangga rumah. Jagat ini senang mencari teman-teman baru untuk mempermudah dirinya dalam berusaha. Dari orang-orang seperti ini bisa menjadi sumber uang bagi Jagat. Kalau orang jual bibit kopi bagus di mana? Tanya Jagat mengubah topik pembicaraan. Mau coba tanam kopi, kebetulan lahan istri masih kosong. Wah, kalau saya gak tahu, Pak, tapi nanti saya tanyakan sama teman saya itu. Oke, mantap. Kulkas dipindahkan setelah Jagat selesai mengobrol. Aning menatap dengan kesal. Kulkas milik Nara adalah impiannya, tapi Jagat tak pernah ingin membelikan dirinya. Rumah 92% hampir selesai. Renovasi dadakan ini benar-benar membuahkan hasil yang bagus. Rumah kecil Jagat disulap menjadi rumah yang luas namun tetap sederhana dan nyaman. Bagian belakang sudah lebih dahulu diselesaikan. Tukang yang disewa Jagat membantu mengangkut barang keperluan dapur dan mesin cuci. Persiapan sudah sangat matang tanpa perlu risau kekurangan barang apapun. Kegiatan yang dilakukan Nara dipantai oleh Sheila. Wanita kesal dengan kelakuan Nara. Bisa-bisanya dengan mudah membeli barang tanpa harus bekerja dengan keras seperti orang lain.
Sedikit informasi saja, barang yang dibeli oleh Nara berasal dari uang pribadi yang dikirimkan Bang Irfan setiap sebulan sekali. Selesai mengangkut semua barang, Nara yang dibantu Mia membereskan barang-barang, menyimpan, meletakkan, menggantung DCB halnya. Dapur kosong milik Nara disulap menjadi sesuatu yang nyaman dan indah. Lemari kayu dengan kaca bening sudah pas menyimpan piring, gelas, mangkuk, dan sendok cantik milik Nara di dalamnya. Wastafel bersatu dengan rak piring membuat Nara tidak perlu berjongkok saat mencuci piring. Dan lemari kompor yang dilengkapi rak bumbu di atas, sangat nyaman untuk Nara. Dapur Nara adalah impian ibu-ibu desa. Rapi, bersih, wangi, nyaman, semuanya berada di sana, tak kekurangan satupun. Rumah impian akhirnya terwujud. Renovasi rumah 100% mendapatkan izin dari Mbak Olive dan wanita itu setuju tanpa perdebatan. Garasi rumah sudah diisi dengan sepeda, motor, dan mobil Jagat. Hari ini salah satu transportasi darat milik Jagat akan digunakan untuk ke pasar. Jarak pasar dan desa cukup jauh, mereka harus menuju dermaga karena pasar Kilungan dekat dengan dermaga. Pagi Sabtu, keluarga Jagat berniat ke pasar untuk mengisi kebutuhan rumah yang kosong. Jama, anak dari Sheila, ikut bersama dengan Nara karena mendapatkan uang dari orang tuanya. Jama memaksa untuk duduk di hadapan dekat dengan Jagat. Mobil perlahan bergerak, membelah jalan tanah desa Sumberjati. Warga sudah melakukan aktivasi pagi hari, pergi ke ladang, menores, bergosip del. Jagat bersyukur Nara tidak suka bergosip. Lintang mendengus pelan, karena Nara memasangkan sandal pada kakinya. Padahal, Lintang tidak ingin menggunakan sandal, lebih suka menapak saja. Om Jagat, panggil Jama penuh antusias. Nanti di pasar kita beli mainan, ya. Mainan, ya. Boleh ajalah, nanti kita beli sama Lintang dan Langit, ya, mau, kan? Nggak mau, malas dekatan sama anak jelek. Mereka itu kayak gembel kata mama aku, Om. Dilarang dekatan, katanya mereka banyak penyakit. Tidak boleh seperti itu, Jama, tegur Nara. Ia tahu anak seperti Jama ini tidak mengerti apapun. Orang tua mereka seharusnya memberitahu. Kan? Kalian itu saudara, tidak baik seperti itu. Saudara, benaran. Aku panggil kamu apa? Panggil ibu aja biar sama kayak Lintang dan Langit. Oke, ibu. Jama memberi senyuman manisnya. Lintang, kamu sudah pernah main robot, gak? Aku gak punya. Oke, aku punya di rumah. Nanti sore kita main sama-sama. Tapi Tante Sheila bisa marah, ucap Langit dari tadi diam. Kita mainnya sembunyi-sembunyi aja. Jagat dan Nara saling melirik. Suasana mobil banyak didominasi oleh suara anak-anak saja. Sampai di pasar, Lintang, Langit, dan Jama terlihat kesenangan. Nara menggenggam tangan Langit untuk ikut bersamanya, sedangkan Lintang dan Jama bersama dengan Jagat. Keadaan pasar sangat ramai. Penjual mulai mempromosikan dagangan masing-masing. Tapi tujuan Nara adalah toko sembako di ujung pasar. Ibu, kenapa sayang? Ia menggendong Langit agar tak terhampit orang-orang yang berlalu lalang. Kenapa ya? Nenek tidak mau main dengan Langit dan Bang Lintang, tapi sama Jama, dia mau. Adek sedih. Langit menggelengkan kepalanya. Enggak, karena Langit bahagia sudah ada ibu yang sayang sama Langit. Nara tersenyum senang. Langit adalah anak kecil sederhana yang suka mengungkapkan perasaannya pada orang-orang terdekatnya. Masuk ke dalam toko, Langit berlarian ke kulkas berisikan es krim. Sedangkan, Nara sibuk membeli kebutuhan dapur, membiarkan Langit di sana sebentar. Anak itu akan fokus pada satulah yang membuatnya tertarik. Nara banyak membeli kebutuhan rumah, keperluan mandi, mencuci, keperluan dapur, perbumbuan, gandum, susu, gula, koi, beras, minyak goreng, del. Semuanya Nara beli, tidak ada yang terlewatkan. Nanti antar ke mobil hitam di parkiran ya, Kak, ada suami saya. Siap,
Kakak, selesai membayar. Nara membawa Langit ke penjual baju. Banyak baju bagus-bagus, tapi harganya tidak sesuai dengan uang Nara. Terlalu mahal. Ia hanya sekedar melihat-lihat saja, sampai tangan Langit menunjuk deretan sandal anak-anak. Adek mau? Enggak. Nara lebih baik ke parkiran saja. Di sana ada Jagat bersama keponakan dan anaknya. Barang belanjaan Nara dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Mau makan dulu? Tanya Jagat membenarkan baju Nara yang tertarik ke atas. Kalau mau makan kita warung makan dulu. Tanya sama anak-anak dulu, kalau mau kita makan. Jagat menoleh pada Lintang dan Jagat. Mau makan? Mau ayah? Kita makan bakso. Iya. Setelah selesai dengan barang belanjaan Nara, barulah mereka berangkat ke warung makan yang diinginkan Jagat. Langit terlihat tidak bersemangat, selalu ingin digendongan Nara saja. Sesampainya di warung makan, Jagat membawa keluarga kecil untuk duduk di dekat kipas angin. Cuaca siang ini terasa sangat panas, mungkin dekat masa panen. Jagat memesan makanan yang ingin dimakan oleh keluarganya. Jama menganggukkan kepalanya kesenangan. Bang, cobain makanan aku, kata Jama mendorong piring satenya. Enak banget, abang harus cobain. Sini, gantian Lintang mendorong mangkuk baksonya. Kalau Jama suka sama baksonya makan aja, biar abang habiskan sate kamu. Makasih, Bang Lintang. Sama-sama. Laki-laki cantik itu menatap Jama dan anaknya bergantian. Anak-anak seperti mereka tidak tahu perbuatan orang dewasa. Nara berharap anak dan keponakannya selalu bisa merasakan kebahagiaan walaupun orang tua masing-masing tidak bercocokan. Anak-anak tidak ada yang salah atas perbuatan orang tua. Pagi, sayang. Jagat semakin mengeratkan pelukannya pada pinggang kecil istrinya. Rasa sayangnya pada Nara sangat membuncah. Kamu kenapa? Jagat mengusap bagian bawah perut istrinya. Dari semalam terus merasakan kesakitan. Mau minum rebusan jahe? Enggak, Mas. Tangan Nara terulur memberikan usapan pelan pada kening Langit. Bocah kecil itu terserang demam setelah pulang dari pasar. Ia melarang Lintang dan Langit tidur sendiri di kamar keduanya sampai usia si kembar 9 tahun. Diusapnya dengan sayang. Mas, panggil Nara kemudian membalikkan badannya. Kalau aku hamil, Mas tetap sayang anak-anak, kan? Petik 2. Petik 2. Aku takut kamu pilih kasih. Memang, Langit sama Lintang itu darah daging kamu, tapi waktu kamu sama Mbak Olive bukan sama aku. Jagat tidak bisa berjanji untuk hal itu. Pada dasarnya perasaan dan pola pikir manusia bisa berubah sepanjang masa. Jagat tak ingin berjanji, ia mampu melakukannya, tapi Jagat ingin membuktikan jika hari itu datang. Laki-laki jangkung itu membalas dengan mengeratkan pelukannya saja. Jagat juga berpikir sama dengan Nara. Mas gak bisa janji, dek. Nara tahu akan hal itu. Ia menghela napas pelan, mengusap rahang tegas Jagat, memberikan senyuman terbaiknya. Nara bersyukur atas janji yang pernah Bang Irfan dan Jagat ucapkan saat masih remaja. Dengan Jagat, ia selalu bersyukur karena Jagat ia bisa merasa kasih sayang keluarga lagi. Lintang dan Langit juga bisa terbebas dari kekejaman keluarga toksik milik Jagat. Aku cuma takut aja. Kalau sampai Mas begitu, lihat aja. Kita cerai. Enggak sayang, enggak. Seharusnya Nara pergi memasak, tetapi rasa sakit di perutnya membuatnya tidak tahan melakukan aktivasi apapun. Jagat berinisiatif menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka. Jagat melirik jam dinding menunjukkan angka 6 pagi. Seharusnya Buk Salma penjual keliling makanan berat, nasi kuning sudah buka. Ia mendudukkan tubuhnya dan menyandarkan kepada kepala ranjang. Tangannya masih asik mengusap kepala istrinya. Laki-laki cantik ini benar-benar sangat memikat. Kamu bisa masak? Tanya Nara. Kepalanya berada di atas paha Jagat, enggan membiarkan suaminya pergi. Ish, sakit, Mas. Kita periksa, ya, mau, kan? Takutnya parah, dek.
Aku gak suka disuntik. Gak bakal disuntik, Nara sayang. Jagat gemas dengan kelakuan istrinya ini. Lepas dulu, aku mau buat sarapan. Dengan terpaksa, Nara menggeserkan kepalanya. Semangat masaknya, Pak Su. Sangat manis. Jagat memanaskan motornya sebentar. Suara derap langkah kaki terdengar nyaring mendekati pintu rumah. Di balik pintu ada Lintang memasangkan celana dan berlari menghampiri ayahnya. Loh, mau kemana, Bang? Tanya Jagat bingung. Mau ikut sama ayah. Jagat menepuk-nepuk bagian belakangnya. Lintang kesenangan, ia langsung naik ke motor. Abang mau beli jeli, dong. Ia melirik sebentar, menimang sesaat, mengingat sesuatu. Jam berapa? Warung buka. Jagat tak pasti. Oke. Motor bergerak pelan. Membelah jalan desa sedikit basah karena embun pagi. Sawah-sawah warga terlihat subur dan beraroma wangi. Pegangan Lintang pada pinggangnya semakin erat. Kendaraan berwarna biru laut itu berbelok ke kanan dan berhenti di depan rumah sederhana. Aroma serundeng membuat perut Jagat lapar. Buk Salma. Teriak Jagat dari pintu dapur. Buk, opo, Gat. Mau beli nasi, Buk. Pintu bambu terbuka. Wah, Jagat sama siapa? Lintang, Buk. Mau berapa bungkus, mau apa? Jagat menatap makanan sudah dibungkus. Ambil nasi putih aja, Buk. Lauknya kalau ada ayam, ayam aja. Wes, adalah, Gat. Mau yang bumbu apa? Campur aja, Buk. Selesai membayar, Jagat dan Lintang menuju warung terlebih dahulu. Anak pertamanya terlihat kesenangan. Ia bergegas menyusul Lintang ke dalam warung. Tangan kecil itu bergerak ricuh mencari jajanan untuk dikonsumsi selama libur. Lintang menarik snack kesukaan adiknya. Jeli sudah terbeli, snack sudah terbeli juga, dan minuman juga sudah terbeli. Keduanya bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Aning berdiri di depan pintu rumah, tapi Jagat enggan menyapa. Aning harus merasakan diperlakuan seakan-akan tidak ada oleh orang lain, seperti yang biasa Aning lakukan pada orang lain. Ja, ini ibu, loh. Yang dilakukan Jagat barusan memang tak sopan. Hah, sudahlah, ibu cuma mau ngeliatin langit lagi demam aja. Pembohong. Bukan itu tujuan Aning sebenarnya. Ada maksud lain kedatangan Aning ke rumah putranya ini. Ia ikut masuk ke dalam kamar. Aning kaget melihat interior kamar Jagat dan istri keduanya ini sangat bagus. Ada dua lemari kayu di sudut ruangan dengan pola ukir yang indah, meja mirip seperti meja belajar dengan berkas-berkas milik Jagat di atasnya, meja rias, dan rak kecil menyimpan sepatu, dan gantungan tas di samping pintu. Aning menggelengkan kepalanya sesaat kemudian berjalan ke arah ranjang. Aning duduk di hadapan Nara. Langit keadaannya gimana? Tanya Aning sedikit berbasa-basi sebelum mengatakan tujuannya. Udah turun panasnya dibandingkan yang semalam. Kamu gimana sih, Nar, bisa-bisa langit demam begini? Aning sengaja menarik simpati dari Jagat. Besok-besok tinggalin aja langit sama ibu, gak apa-apa, kok. Terus Mbak Angel sama ibu jadikan anakku aku pembantu gitu. Buk, Nara ini bukan orang bodoh yang gak tahu siasatan ibu. Jangan asal ngomong kamu. Aning menatap Jagat takut. Ibu datang ke sini cuma mau pinjam uang sama kamu, Ja. Jagat memberhentikan kegiatan makannya. Ia menatap ibunya dengan bingung dan berkata, buat apa? Ibu masih suka ngasih uang ke anak-anak SMA itu lagi. Bukan, Ja. Ibu mau jemput bapakmu. Dia bakal pulang hari ini, ada SMS ibu bilang kalau sore nanti sampai di dermaga. Bapak ikut travel. Aning menatap anaknya. Tapi bapaknya nyuruh ibu jemput ke dermaga, Ja. Kalau memang jemput di dermaga, biarkan aja, Iwan yang jemput, Bu. Apa salahnya kalau ibu yang jemput bapak? Cetus Aning tak suka sikap anaknya. Ia berlalu pergi dari kamar. Sebelum jauh ia sempat berkata, awas kamu Ja, kelakuan kamu bakal ibu aduin sama bapak. Ibunya ini sudah berumur,
tapi kelakuannya seperti anak kecil saja. Apapun masalah yang ia hadapi akan mengadu kepada bapaknya. Terkadang Jagat lelah dengan kelakuan ibunya, tapi ia berusaha untuk tetap kuat karena sikap dia saudarinya juga sama seperti ibunya. Nara yang menonton perdebatan tersebut. Sudah, Mas, gak apa-apa kalau ibu mau pergi. Tapi, Dek, bahaya. Ibu itu gak tahu apa-apa. Biasanya juga sama Mbak Angel, tapi hari ini Mbak Angel naik ke desa Balok ngurus kerjaan. Iya udah, bisa sama Mas atau Sheila, kan? Petik 2. Baiklah. Jagat turuti kemauan ibunya itu. Selesai sarapan, Jagat membawa Lintang untuk mandi terlebih dahulu. Ia berniat membawa Lintang ke balai desa. Ada pertemuan membahas proyek pembangunan desa yang berkaitan dengan sawah warga. Jagat diminta datang. Sekiranya, bisa memberikan bantuan untuk dana proyek. Ayah, ibu lagi sakit, ya? Tanya Lintang mengelap tubuhnya sendiri. Soalnya, pas abang minta temanin ke WC, ibu sempat ngeluh kalau dia susah buang air besar. Jadi, sakit istrinya itu karena susah buang air besar. Pantasan Lintang membeli jeli terlalu banyak. Iya, ibu lagi sakit. Makanya, abang harus rawat ibu sama adek biar sehat. Oke, ayah. Baju masih disiapkan oleh Nara. Karena pertemuan non-formal, Jagat hanya mengenakan kaos dan celana training panjang, berbeda dengan Lintang. Nara dandan serapi mungkin, setidaknya anaknya tidak kucel dan terlihat seperti gembel. Di dalam saku baju Lintang ada uang rep. 10.000, sengaja Nara masukkan. Berjaga-jaga takut si abang kehausan saat bermain dengan temannya. Di sini ada uang buat abang belanja. Jangan beli makanan aneh-aneh, terus kalau ada makanan bagi sama temannya. Siap, ibu. Jangan main dekat jalanan, paham? Lintang menganggukkan kepalanya. Jangan dorong temannya takut jatuh. Terus sandalnya dipakai jangan dilepas. Oke. Lintang mendekati ranjang, memberikan kecupan sayang pada kening adiknya sudah tidak mengenakan kompres penurun panas. Langit terlihat sedih karena tidak bisa bermain seperti Lintang. Adik cepat sembuh. Abang bawa sesuatu buat adik, oke. Abang. Nara tersenyum melihat kelakuan manis anaknya. Abang tinggal. Tanya Nara karena anaknya sibuk mencium pipi adiknya. Ayah udah tungguin. Selamat tinggal, adik. Lintang berlari keluar kamar. Nara mengikuti dari belakang sambil menggendong Langit. Di hadapan rumah sudah ada Jagat bersama dengan Asman suami Mia. Tangan Lintang terus melambai, tanda perpisahan, tapi Langit enggan untuk melihat karena tak rela ditinggalkan oleh kembarannya. Langit menangis karena ditinggal. Melihat respon si kecil membuat Nara kaget. Sayang, adek sama ibu dulu, ya. Tidak, abang. Iya, nanti abang pulang. Adek istirahat dulu biar cepat sembuh. Biarlah seharian ini Langit bersama dengan Nara saja. Bersambung.